Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Transformasi pendidikan hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila seluruh stakeholder, seluruh kekuatan inti pendidikan, mulai dari Kementerian Pendidikan, kemudian dinas-dinas di seluruh kabupaten kota, dan sekolah-sekolah di wilayah kabupaten kota, guru-guru dan kepala sekolahnya mempunyai visi yang sama tentang pentingnya kita melakukan perubahan, melakukan hal-hal yang bisa memberikan kebaikan untuk peradaban masyarakat Indonesia, Purwakarta pada khususnya. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, mengapa kita perlu melakukan percepatan, akselerasi, transformasi bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita. Pendidikan, sekolah, tempat kita bekerja, tempat anak-anak kita menuntut ilmu, menjadi harapan besar terjadinya perubahan untuk kehidupan masyarakat. Problem-problem masyarakat harus bisa diselesaikan oleh sekolah, oleh pendidikan. Maka tugas besar kita di sekolah-sekolah, baik kepala sekolah, guru, kepala dinas pendidikan, dan Kementerian Pendidikan adalah menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita yang nantinya akan hidup di tengah masyarakat, menjadi generasi penerus dan membawa kejayaan bangsa dan negara ini. Masyarakat kita menghadapi berbagai macam problem kehidupan. Profesor Otto Scharmer menyebutnya ada 3 jurang kesenjangan yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh generasi-generasi yang hari ini hidup di bangku-bangku sekolah. Apa itu? Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah bagaimana hubungan kita antara sesama manusia yang semakin hari semakin terjadi kesenjangan yang luar biasa. Rasa kepedulian sosial yang sudah mulai luntur, rasa gotong royong, kerjasama sudah mulai luntur, dan ini dihadapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Saling bully, saling menjatuhkan, saling menjelekan, seolah sudah menjadi pemandangan kita sehari-hari. Media sosial kita menjadi media yang sangat produktif untuk menyerang orang. Rasa kepedulian kita terhadap sesama sudah mulai luntur. Itulah kesenjangan-kesenjangan sosial yang dapat kita temukan dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kesenjangan dengan lingkungan sekitar kita. Sebagai manusia yang hidup di muka bumi dan kita hidup dari lingkungan sekitar kita, maka hari ini pun kita seolah-olah tidak mengenali lingkungan kita. Betapa sampah hari ini berantakan di mana-mana. Hari ini kalau kita menemukan banyak sekali sampah plastik sepanjang jalan raya, sepanjang gang-gang rumah kita, halaman rumah kita, lapangan-lapangan yang ada di sekitar kita, nyaris semuanya ada sampah plastiknya. Dan itu semua dihasilkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita. Betapa tidak hari ini selokan-selokan kita, tempat air mengalir, hari ini penuh dengan sampah plastik. Tanah yang kita diamin banyak tercemar, udara yang kita hirup sehari-hari sudah banyak tercemar, pohon-pohon yang hidup di sekitar kita banyak sekali ditebang, diruksak oleh ulah-ulah jahat manusia. Oleh karena itu apa? Melalui pendidikan, kesenjangan terhadap lingkungan ini ingin kita buktikan bahwa pendidikan bisa menghasilkan anak-anak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Mereka harus mengenali lagi tanah yang ia injak, memanfaatkan tanah yang ia injak, tanah yang ada di sekitar mereka. Mereka harus mengenali lagi udara yang setiap hari mereka hirup, harus dijaga, harus dirawat, harus dilestarikan. Mereka harus mengenali lagi air yang tiap hari mereka minum, air yang tiap hari mereka gunakan untuk mandi, untuk bersuci. Maka air itu harus mereka jaga, mereka rawat. Karena suatu hari nanti kalau anak-anak kita tidak dipersiapkan untuk menjaga air, menjaga tanah, udara, maka semua itu
akan menjadi barang yang sangat berharga, barang yang sangat mahal untuk kita temukan. Maka melalui pendidikan itu, kita akan dorong anak-anak kita agar mempunyai kesadaran lingkungan, mempunyai kesadaran ekologi, sehingga mereka bisa menghargai, memuliakan, dan bisa menjaga kualitas tanah, air, udara, dan matahari. Mereka harus mengenali lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar mereka, apa manfaatnya, bagaimana cara mengembangbiakannya, cara menumbuhkannya. Itulah pendidikan yang harus kita lakukan hari ini, karena kodrat alam kita adalah kodrat alam pertanian. Selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan spiritual. Kesenjangan spiritual ini diakibatkan oleh apa? Kesenjangan spiritual ini diakibatkan karena anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah, masyarakat kita tidak mengenali dirinya sendiri. Karena tidak mengenali dirinya sendiri, maka ia tidak mengenali Tuhannya. Padahal sekolah-sekolah bertugas untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, kemana mereka akan pergi nantinya, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya dengan cara mengasah pikirannya, mengasah hatinya, dan mengasah raganya. Itulah tugas pendidikan. Maka transformasi pendidikan di Purwakarta menghadapi problem-problem yang 3 itu, kita terus melaksanakan transformasi pendidikan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Melalui 5 bunga karakter kita terus berupaya melakukan transformasi pendidikan, menguatkan kembali peran-peran sekolah, peran-peran guru, peran-peran kepala sekolah, peran lembaga pendidikan, agar bisa menghasilkan anak-anak kita yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang ingin mengantarkan anak-anak kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ingin melahirkan generasi-generasi yang insanul kamil, manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang seutuhnya, yang tergambarkan dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar yang mempunyai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar yang memiliki pemikiran dan kebinekaan global, mau bergotong royong, bisa mandiri, bisa kreatif. Ini yang ingin kita dorong, melahirkan pelajar-pelajar yang paripurna, yang memiliki nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Oleh karena itu, hari ini transformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sangat-sangat relevan dengan apa yang menjadi gagasan kita ketika kita dari 2015 melakukan transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan karakter. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri karena cita-cita kita di Purwakarta, semangat kita untuk melakukan perubahan, menemukan momentumnya dengan dikeluarkannya kurikulum merdeka oleh kementerian. Gerakan tatanan di Balai Atikan yang kita lakukan, gerakan 7 poin atikan istimewa yang kita lakukan di Purwakarta, dan bunga karakter lainnya, itu menemukan momentum. Karena apa? Kementerian memberikan keleluasaan kepada daerah untuk bisa meramu, untuk bisa mendesain, untuk bisa berinovasi sesuai dengan potensi daerahnya, sesuai dengan potensi sekolahnya. Oleh karena itu, melalui apa yang kita sebut dengan program tatanan di Balai Atikan ini, kurikulum merdeka itu bisa dengan mudah sekali diselaraskan, bisa diharmonisasikan, dan menemukan momentumnya dalam kurikulum merdeka. Nilai-nilai tatanan di Balai Atikan itu bisa diinsersikan ke dalam mata pelajaran dalam bentuk intrakurikuler atau dalam bentuk muatan lokal, atau dalam mata-mata pelajaran pengampu. Kemudian yang proyek penguatan pelajar Pancasila kita rumuskan dalam struktur kurikulum dalam bentuk kokurikuler. Itu adalah proyek penguatan
profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan bahwa tatanan di Balai Atikan itu bukan hanya struktur lingkungan yang ingin kita rubah, tapi struktur kurikulum ini menjadi penting karena sesungguhnya tatanan di Balai Atikan itu adalah nilai-nilai yang ingin kita transformasikan ke dalam dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Program tatanan di Balai Atikan adalah nilai-nilai. Tatanan di Balai Atikan adalah ruh untuk transformasi pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Matematikanya tentang air, matematikanya tentang tanah, matematikanya tentang udara. Dari situ kita terjemahkan, itulah yang disebut dengan insersi di dalam mata pelajaran. Itulah yang disebut dalam struktur kurikulum yang disebut dengan intrakurikuler. Kemudian diterjemahkan lagi dalam struktur kurikulum yang lain dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kokurikuler. Dari situ nanti siswa-siswa diajarkan tentang pembelajaran berbasis proyek. Dan ini bisa dilakukan secara lintas disiplin ilmu. Dan tema-temanya juga berkaitan dengan lingkungan. Dan ini bisa dilakukan oleh kita. Maka dalam jangka panjang, struktur kurikulum ini juga bisa kita lakukan dalam bentuk ekstrakurikuler. Sekolah-sekolah bisa membuka ekstrakurikuler di setiap sekolahnya, berkenaan dengan minat dan bakat siswa-siswa yang ada di situ. Maka jika ini dilakukan secara simultan di semua sekolah, saya yakin transformasi pendidikan di Purwakarta akan bisa berjalan dengan baik. Dari pembelajaran itu, dari pembelajaran terhadap lingkungan itu, anak-anak akan menyadari betul bagaimana nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai gotong royong akan muncul, nilai-nilai kreativitas, nilai-nilai inovasi, berpikir kritis, itu pasti bisa muncul. Anak-anak kita harus diajarkan apa yang sering kita sebut dengan keterampilan abad 21. Anak-anak harus bisa berpikir kritis. Anak-anak harus menemukan masalah yang kemudian harus ia urai, ia olah, dan kemudian bisa memecahkan solusi dari masalah yang ada, masalah yang ia hadapi dari kemampuan cara berpikir kritis. Maka pembelajaran berbasis proyek harus diawali dengan anak-anak menemukan masalah. Solusi apa yang bisa diselesaikan oleh anak-anak kita. Dan dalam proses penyusunan proyek ini, anak-anak harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu yang sesuai dengan capaian pembelajaran dari setiap fase. Ini adalah upaya kita untuk menyelesaikan problem-problem yang hari ini menjadi isu internasional. Dalam isu-isu SDGs itu yang menjadi kesepakatan para pemimpin dunia, di situ ada bagaimana cara kita menyelesaikan perubahan iklim di tingkat dunia, di tingkat nasional, di tingkat lokal. Dan cara kita di Purwakarta menyelesaikan itu harus dimulai dari sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita cara berpikir, cara bertindak yang baik untuk mengatasi problem iklim yang dihadapi oleh dunia internasional dan oleh tingkat nasional juga oleh tingkat lokal di Kabupaten Purwakarta. Maka upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam bentuk transformasi pendidikan melalui gerakan tatanan di Balai Atikan ini harus terus kita dorong dengan baik, secara bersama-sama, bekerja sama dengan baik. Hari ini sekolah-sekolah kita sudah banyak yang melakukan upaya-upaya menuju ke arah sana. Dengan cara penafsiran mereka sendiri, dengan pengalaman mereka sendiri, mereka sudah banyak yang melakukan langkah-langkah. Walaupun mungkin masih terus perlu disempurnakan, baik dari sistematika berpikirnya, dari sistematika penyampaiannya, dan maksud tujuannya itu seperti apa. Setiap kesalahan tentu bisa diperbaiki. Setiap hal yang kita lakukan bisa kita sempurnakan untuk menjadi lebih baik. Gerakan tatanan di Balai Atikan tidak cukup selesai pada anak-anak bisa membuat
ekobrik, bisa membuat ekoenzim, bisa membuat PSB, bisa menanam, bisa menyemai, bisa memanen, mengolah makanan yang hari ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di Purwakarta. Tidak cukup di situ. Anak-anak harus mulai berpikir, kenapa kita harus melakukan ini semuanya? Kita harus melakukan ini semuanya karena kita perlu menyempurnakan diri kita menuju puncak kesejatian, menuju kesempurnaan, menuju insan al-kamil. Apa yang oleh kita sedang dikembangkan di Purwakarta dengan cara sistem berpikir pancaniti. Mulai dari niti harti, terus niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Semua itu adalah upaya kita untuk mengantarkan anak-anak kita melewati tahapan-tahapan berpikir yang sistematis untuk mencapai kesejatian hidup. Maka pendidikan sesungguhnya adalah membuat diri seseorang itu bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk lingkungannya, dan bermanfaat untuk sesamanya. Dalam Islam disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sesamanya. Maka tugas pendidikan membuat anak-anak kita bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, untuk alamnya, dan bermanfaat untuk sesamanya. Itulah yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan Tri Rahayu, bahwa pendidikan itu diorientasikan, diarahkan agar anak-anak itu bisa meningkatkan kapasitas dirinya, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk bangsanya, Hemamayu Hayuning Bongso, dan Hemamayu Hayuning Buwono. Bermanfaat untuk semesta. Sehingga pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membuat diri anak kita itu bermanfaat. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita bisa mensukseskan ini menjadi sebuah transformasi pendidikan di Purwakarta apabila kita melibatkan banyak pihak. Maka saya minta Bapak Ibu Kepala Sekolah menggandeng orang tua siswa, karena mereka menjadi mitra utama kita dalam mendidik anak-anak kita. Mereka harus dididik sama, baik di sekolah maupun di rumah. Maka saya minta kepada para kepala sekolah membuat kelas-kelas parenting, minimal 1 semester 1 kali atau 1 semester 2 kali, mengundang orang tuanya, menjelaskan, ini loh gerakan tatanen di Balai Atikan. Anak-anak kita harus bisa lagi membuat makanan dari lingkungan sekitar kita, harus bisa menanam tumbuhan di sekitar kita. Mereka akan belajar matematika, tapi matematikanya adalah matematika kontekstual, matematika lingkungan. IPA-nya IPA lingkungan, IPA yang kontekstual, yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Insersikanlah nilai-nilai tatanen di Balai Atikan itu dalam setiap mata pelajaran. Koneksikanlah setiap mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Rancanglah pembelajaran dengan baik, dengan melihat kebutuhan siswa, kebutuhan lingkungan, dan potensi lingkungan. Itulah Merdeka Belajar, itulah tatanen di Balai Atikan, itulah kurikulum merdeka. Selamat saya ucapkan kepada Bapak Ibu menuju kemerdekaan kita, merancang pembelajaran, mendesain sekolah-sekolah kita menjadi pusat keunggulan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan kemana anak-anak kita akan kita bentuk dan akan kita lahirkan. Terima kasih. Semoga semuanya mempunyai semangat untuk berubah dari diri kita untuk perubahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.